waktu saya itu waktu lihat kamu ujian, saya ini ditelepon sama bayinya dalam perut. Batas-batas otot yang kita pelajari itu nggak kelihatan jelas tuh, campur darah tuh. Darah semua, merah darah semua. itu. Mulai masuk kamar 5 sudah mulai nih bisa menghela nafas karena dokternya bilang Dimarah-marah karena telat itu langsung dicoret, disuruh. Kembali lagi bersama saya Rama Wintara di channel Rama Wintara yang sudah lama vakum bersama teman aku di sini, Alex. teman sejawat juga nih. Oke, sekarang seperti biasa ya, mereka udah sering banget ada di video-videoku dari zaman preklinik, zaman kita masih bocil, sampai sekarang pun masih tetap bocil. Di series kali ini kita bakal cerita tentang koas. Jadi judulnya ini satu playlist khusus kita dedikasikan untuk koas story. Siap? Oke. Siap nggak? Jangan tegang-tegang gitu. kok nggak tenang ya. Hati-hati aja ngomongnya sih. Makanya Jangan aja keceplosan ya. Oke. Nanti yang keceplosan sengaja aku biarin. Waduh. Nggak aku edit. Ini nih, yang nyebabin SIP baru keluar langsung dicabut ya. Isipku disuruh ngurang setahun tuh. Kacau nih. Oke, stase obgini atau obstetri dan ginekologi adalah sebuah stase yang bahasa Indonesianya bisa disebut stase kandungan, kebidanan, kandungan gitulah. Iya. Ya pokoknya yang berkaitan dengan ibu hamil. Di stase ini itu kita ada jaga malam, ada toh? Ada. Jaga VK di IGD. Ada. Itu jaga malam. Ada. Terus ada jaga apa lagi? Jaga ruangan. Oka juga, Ya. kita ikut Oka. Oka tuh operatio kamer. Jadi kita ikut operasi bareng dokter. Biasanya kita tensi aja. asistensi atau enggak observer. Kita boleh ikut tapi cuma observasi doang pertamanya. Nanti boleh asistensi ikut operasi, paling bantu-bantu dikit gitulah. Ya, ini biasa tukang sedot. Tukang sedot. Dek, suction. Ya, tuh. Terus apa lagi? Oh, jaga VK IGD udah. Jaga ruangan, ikut operasi. Apa lagi ya? Tidur di ruang pojok tuh. Tidur. Aku nggak dapet soalnya ini apa kan di klub aku banyak yang cewek, jadi otomatis cewek lah yang nguasain tempatnya waktu itu. Oh, ruang jaga itu ya? Ruang jaga. Ruang apa cewek? Ruang jaga. Oh sama ini. Apa tuh? Veto maternal. Veto Oh, maternal. iya, Ya, veto maternal. Terus ada ini juga pelayanan. Poli. Oh iya, poli. Ya, poli. Terus tentu kan selama kegiatan koas tuh di stase obgyn ini, atau obgyn kan masuk stase mayor ya. Itu berapa minggu dah? Berapa Lex? 4 tambah 2 10 minggu. 10 minggu. Hampir 3 bulan lah, hampir 3 bulan plus ujiannya. Terus ini masuk stase mayor dan pasti dong ada cerita seru di dalamnya kan. Oh. Nah, ayo coba ingat dulu. Ini mah yang bikin ini sih apa? Yang bikin deg-degannya ini ceritanya ini ya guys ya. Siapa yang mau cerita duluan? Ada cerita nggak kalian tentang stase obgyn ini? Soalnya aku nggak ada cerita nih. Wah, nggak mungkin dong. Pasti sepanjang itu ada cerita lah. Smooth like butter. Oh, lagu. Ini nih copyright nih. Oh iya. Copyright nggak boleh. Lanjut. Aku tuh apa ya yang paling kuinget sampai sekarang? Kan dulu tuh obgyn ada di rumah sakit pendidikan kita, sama ada yang di luar kan. Ya. Yang aku inget tuh di luar sih, yang paling kuinget. Biarpun di rumah sakit pendidikan banyak yang aku inget ya, masalah cerita-ceritanya. Yang di luar, pas di luar tuh aku jaga, kan gantian sama teman-teman kan. Jaga gitu. Kadang tuh kalau nggak pas waktu aku jaga, aku siap-siap aja gitu. Aku pergi ke kafe tapi bawa baju ganti, baju jaga. Okay. Kalau misalnya ada tiba-tiba partus atau melahirkan tuh, ibu hamil melahirkan yang normal, itu dikabarin sama bidannya, Dek, di grup nih, Dek, ada partus gitu, bukaan berapa gitu. Terus kalau udah gitu, datanglah yang jaga tuh wajib ikut, tapi yang nggak jaga kalau mau ikut boleh ikut. Oke. Nah, suatu ketika sering tuh aku nongkrong bawa baju jaga, tapi kok nggak ada partus kayak gitu. Yeah. Pas nggak mikirin ada Partus. pas mikirin ada partus, nggak ada. Pas pagi-pagi bangun giliranku jaga, mikir semoga hari ini santai gitu. Tiba-tiba Dek, ada partus normal gitu. Terus ya udah aku datang tuh. Iya. Datang teman-teman Kan yang emang lain. hari jagamu kan? Hari jagaku. Oke. Aku datang,
Terus teman-teman pengen nyusul karena jarang banget di sana ada lahiran normal gitu. Terus disuruh aku, "Dek, udah pernah sebelumnya?" "Udah," gituin di rumah sakit yang sebelumnya. Terus di sana mulai dari awal, benar-benar dari awal apa yang dijelasin sama dokter kita di rumah sakit pendidikan itu benar-benar urutannya sama, kayak realnya itu pas lahir tuh sama. Apa mungkin aku kebetulan dapat yang posisi janinnya bagus ya, normal aja ya. Terus itu dia masih preemie atau enggak, udah pernah melahirkan sebelumnya. Jadi lebih cepat ya. Terus pas itu disuruh dah memimpin melahirkan tuh dari awal sampai bayinya lahir sampai nangis tuh. Oke, anjir, aku mimpin persalinan coy. Anjir, aku mimpin persalinan, terus bayi udah lahir sampai motong tali pusar sampai ininya plasentanya lahir. Sampai kan waktu itu ada robekan dikit ya. Robekan. Terus sampai jarit itu. Pas jarit nih yang paling aku inget nih. Pas jarit sebelumnya aku lihat tuh kayak batas-batas otot yang kita pelajari itu nggak kelihatan jelas tuh, campur darah tuh. Darah semua. Pas di sana tuh udah disuruh kalau udah tahu teorinya lakuin aja gitu. "Bu, saya aku bilang lah inform konsen dulu. Bu, saya jarit ya gitu." Terus aku jarit tuh setiap tusukan tuh ibunya senyum anjir. Padahal kita tahu kan kalau di jarit tuh sakit. Parah banget. Terus aku lanjutin sampai selesai, benar-benar selesai, sampai clear, benar-benar mastiin nggak ada perdarahan tuh. Udah selesai tuh aku kayak pengen jaga lagi, Cok. Pembelajarannya di itu ya? Pengen jaga lagi, kayak ngerasa pas bayinya tuh udah dibawa ke ruangan khusus tuh. Terus pas bayinya udah jalan, terus ibunya udah senyum-senyum, aku ngerasa kayak anjir pengen jaga lagi gitu. Masih nggak nyangka aja, nggak kebayang aja gitu. Oh iya sih. Sampai di titik ini gitu. Dapatkan Stoylist Koas Kit Bag, tas organizer minimalis untuk koas dan kegiatan sehari-hari seperti fotografi dan sebagainya. Jangan biarkan ada barang yang tertinggal. Link di deskripsi. Aku aja kebetulan APN pertamaku. APN itu apa ya? Asuhan persalinan normal. Terus. APN pertamaku itu ke ibu yang primi gravida. Jadi ini anak pertamanya dia. Ya. Waktu itu di ruangan itu ya biasalah ada ibunya, ada suaminya, ada sama keluarganya lah, kayak biasanya sih entah mertua atau ibu dari si ibu di luar ya, pendamping di luar. Dan ternyata nama anak yang tak bantu lahiran waktu itu ya namanya sama ternyata sama Alexander. Alex. Kan waktu itu, "Oh ya Bu, selamat ya Bu ya, ini anaknya." "Oh ya, udah tahu Bu namanya siapa?" Ya biasalah basa-basi dulu kan ya. Yeah. "Oh ya namanya Alex loh." "Oh itu nama saya Bu." "Oh iya dah. Kebetulan banget. Oh, keren. Tapi ya keren sih. Tapi ada temanku yang gitu juga kasusnya. Dia ditanya, dia kan kita dokter muda koas waktu itu. Terus dia ngelahirin nih, "Siapa namanya?" Gitu dia bilang. "Ya udah anak saya namanya ini," tapi dikasih tambahan kayak gitu. Si Fando. Keren juga tuh. Ada lagi nggak cerita jadi di Objin? Jadi apa? Fandonya jadi nama panggilanmu tuh? Oh bukan, ngedit jadinya. Kalau aku itu sih yang paling berkesan ya. Kalau ada lagi nggak cerita yang paling berkesan gitu? Di Objin. Di Objin itu jadi seperti stase-stase yang lainnya, kita itu pasti ada fasenya adanya ujian. Tapi ujian yang kecil-kecil kayak ujian laporan kasus, ada ujian DOPS, atau ujian apa ya? Mini CX. Yeah. Nah, ini sekarang saya menceritakan tentang ujian waktu itu, ujian laporan kasus atau mini CX, aku lupa sebenarnya. Jadi ceritanya itu kita ujian sama seorang dokter, lalu kita itu harus mempresentasikan. Pertama kita itu harus melakukan pemeriksaan kepada pasien di depan dokternya. Setelah melakukan pemeriksaan, kita disuruh buat laporan dari pemeriksaannya. Setelah itu dipresentasikan ke dokternya. Oke. Nah, jadi waktu itu pada hari itu lagi dibagi, kayak dokter itu baru ngomong kayak oke, yang ujian sama saya silakan cari kasus. Nah, kan waktu itu saya nggak ada di diskusi itu. Kemana tuh? Lagi sibuk waktu itu kan. Sibuk. Banyak pasien ya. Banyak pasien. Kan belajar lebih banyak. Jadi kan kita harus belajar lebih ke pasien gitu.
Terang. Ini nanti presentasinya ke dokternya aja atau ke teman-teman juga? Ke dokter sama teman-teman, tapi teman-teman yang ujian aja. Oke. Oh, Jan. Nah, kan pembagi kayak teman-teman kan mulai nyari kasus. Ya. Nah, waktu itu tak pikir itu harus obstetri. Heeh. Nah, ya sudah, aku mati-matian cari yang obstetri. Lalu ternyata yang lain ginek. Kan enak ya ginek ya pemeriksaan. Pemeriksaannya kan nggak selengkap obstetri kan. Kalau obstetri kan itu kan harus panjang banget kan. Nah, mulailah ujiannya. Waktu selama pemeriksaan ya lama-lama aja dokternya kan cuma ngeliatin, nggak mungkin ngasih kode kayak ada yang kurang kan ya, karena kan lagi ujian. Lalu mulailah ke presentasinya. Nah, presentasinya itu waktu itu saya sempat agak terlambat karena ada suatu hal. Apa tuh? Ya, jadi ya tiba-tiba dipanggil gitu loh. Oh. Nah, waktu itu aku lagi ada di tempat yang kebetulan jauh dari tempat yang dipanggil. Oh. Gitu. Di kantin ya? Aduh, sama saya. Terus. Nah, Perut kejang ya? aku agak shock ya. Terus? Nah, dari tempat lari kan aku. Nah, pas udah di depan tempat ujiannya, lupa bawa kertas. Baliklah aku ke ruang DM. Kertas apa nih pemeriksaannya? Kertas pemeriksaannya lah. Oke. Ujiannya di poli. Enggak, ujiannya di ruangan VIP pasien itu. Wih, oke, terus. Nah, habis itu udah kita ambil, masuk, tok. Ya, isi dokter, mohon maaf saya telat, kayak gitulah. Kerasin dikit suaranya. Mohon maaf telat. Oh iya. Pertama, aku lihat kursi kosong kan di pojok. Nah, jalanlah aku ke kursi kosong itu. Mau duduk, tiba-tiba stop, jangan duduk dulu. Aku udah panik. Anjir, aku mau dihukum apa ya gara-gara telat? Karena telat tuh. Iya kan. Kamu berdiri di belakang kursinya dulu. Iya baik dokter. Ayo pegang kursinya. Iya. Nah sekarang kamu bernafas dulu. Kamu ngos-ngosan kayaknya. Wih, ada dokter Aku udah yang gitu. langsung gitu dari yang takut langsung. Cus. Oh, lama. Habis maraton soalnya. Habis maraton lari ya. Gimana gak lari telat? Mau gimana? Ayo ujian sekarangnya gimana? Terus? Habis itu udah mulailah. Ya dokternya ini kebetulan yang memang ngurusin obstetri. Jadi kan ada beberapa dokter yang emang sebenarnya semua dokter obgyn itu ya pasti bisa obstetri dan ginekologi. Namanya juga obgyn kan ya. Nah, tapi ada yang kayak fokusnya di ginekologi, ada yang fokusnya di obstetrinya. Nah, kebetulan aku kan ngambil kasus yang obstetri yang bener-bener kayak bidangnya dia banget. Nah, yang lainnya itu ngambil ginek. Nah, kalau ginek kan enak kan ya, kalau sudah ngomong ini kista ovarium, ya sudah kista ovarium gitu. Kalau obstetri kan panjang diagnosisnya. Terus? Mulailah aku presentasi. Oke dok, jadi kasus saya ada ibu hamil. Udah seneng, ya kan? Udah seneng nih. Ada yang nekat ngambil ada yang nekat nih ngambil obstetri ini. Aku udah terusin aja dah. Aku udah panik kan waktu lagi presentasi. Jadi ini pemeriksaan yang saya lakukan ini. Oke, sudah dok. Oke, Alexander. Jadi kalau yang penting di obstetri itu kamu harus periksa apa? Ya periksa obgyn ya kan. Oke. Sekarang kita lihat dari pemeriksaanmu ya. Yang pertama, yang penting untuk ngetahuin ada janinnya atau enggak, salah satu tanda pastinya apa? DJJ dokter. Nah, DJJ. Kamu bawa nggak waktu itu DJJ? Aku udah panik kan. Oh iya. Nah jadi sebelum itu, jadi waktu pemeriksaan kan yang lain kan ginek. Si paling tuh bawa ini alat buat denger. Nah itu aku nggak bawa waktu itu. Kenapa nggak bawa? Karena? Jadi saya pakai Doppler. Enggak, karena Enggak periksa berarti. DJJ. Periksa. Atau cuma diraba. Udah jadi kan kan ujiannya kan di hari yang sama teman-teman. Iya. Nah, teman-teman itu kan ginek. Iya. Ginek kan udah pakai Doppler. Iya. Nah, yang pakai Doppler kebetulan cuma aku doang. Obstetri, Ya, itu emang salahku ya gara-gara nggak meriksa lebih Detail, dalam, lebih iya. detail. Oh ya sudah. Aku udah panik. Oh iya dok, maaf dok, saya nggak periksa DJJ. Oh, pantesan aja Alexander.
waktu saya tuh waktu lihat kamu ujian, saya ini ditelepon sama bayinya dalam perut. Anjir, aku udah panik. Dia bilang, ibu saya aja nggak diperhatiin, gimana saya, katanya. Wih. Masa nggak periksa DJJ, katanya. Jadi saya nggak dianggap ya sama dokter. Wih. Aku udah anjir, ya aku kok bisa lupa ya. Nah habis itu mulailah panjang ini. Oh jadi nanti Alexander ini waktu obstetri ini dia ini bakal taruh di pelang depan dia tempat praktek, menolak pasien ibu hamil. Anjir, aku udah kan emang yang paling sulit kan meriksa ibu hamil kan. Iya. Ya menurut kita lah setidaknya ya. Iya. Kan kita nggak tahu menurut yang lain, tapi menurut kita meriksa ibu hamil itu cukup rumit. Panjang soalnya. Panjang kan soalnya. Nah, jadi di tempat prakteknya dokter ini, dokter Alexander nanti ini akan menolak ibu hamil ya. Oke, di mana tempat dokter yang menolak ibu hamil di IGD-nya? Kamu di neraka, Dok. Oke, kamu ya dok di neraka, Dok. Oh, ini nanya semua orang? Semua, iya ditanya nih satu-satu. Salah semua. Ternyata di Letaknya ada di kerak neraka yang paling dalam aji. Aku udah ya gak boleh lupa, ini penting ini untuk nentuin kan kondisi bayinya. Habis itu mulailah ini pemeriksaan abdomen. Kan gara-gara kita obstetri, nah ini agak kesalahan sebenarnya karena kita berada di satu stase tertentu, kita itu kadang-kadang lupa pemeriksaan yang benar-benar fundamental seperti pemeriksaan toraks, abdomen, ekstremitas, kayak gitu kan ya. Nah, waktu itu di abdomen, waktu itu kan lagi ini ini masih palpasi. pasien yang sama? Masih pasien yang sama. Oke. Palpasi. Oke, Alexander. Jadi kalau kamu periksa di perutnya bayinya, di perut ibunya ini, yang kamu periksa apa? Rahimnya, Dok. Oke, kalau di kiri atas, lalu di kiri atas, kamu periksanya apa? Rahimnya, Dok. Saya ulangin ya. Nah, ini kan mulai nih panik ya. Panik apa yang salah? Apa yang salah? Ya, apa ya? Alexander, kalau saya taruh tangan saya di sini, itu apa? Rahimnya, Dok. Oke, kita lempar ya. Kamu sebelahnya. Kamu dengerin apa? Selain dengerin rahimnya, ada lambung, ada usus. Oh iya ya, ada itu di fundamentalnya ke skin. Soalnya bukan penyakit dalam, stase penyakit dalam, makanya kita fokusnya ke objin doang gitu ya. Iya. Nah itu makanya itu dari kejadian ini ya. Jadi aku bakal ingat banget bahwa untuk periksa ibu hamil itu harus benar-benar penuh. Bukan cuma ibu hamil sih, ya semuanya, tapi terutama ibu hamil. Jadi dalam periksa ibu hamil itu ternyata itu kita itu harus holistik. Jangan cuma gara-gara kita periksa ibu hamil cuma periksa ibunya aja, tapi kita lupa sama janin yang ada di dalam rahim ibunya. Apalagi ibunya nggak lengkap juga ya periksanya. Nah itu dia. Tambah parah. Oh iya, aku masih ingat TFU aja, tinggi fundus uterus, yang bahkan itu kita harus periksa. Aku aja nggak periksa gara-gara Nggak bawa gini. di packnya itu gara-gara pack untuk pemeriksaan jinek, tapi aku pasien obstetri yang nggak ada lah meteran. Oh ya. Ya makanya itu sih kurang persiapan lah aku ke pasien. Itu aja sih itu. Kayak bener-bener yang bakal ingetin aku seumur hidup bahwa kita itu harus periksa yang harus detail gitu. Ya, biar nggak sampai kelewat gitu ya. Sampai nggak kelewat, karena kalau nggak kelewat kan bahaya. Nggak detail, setidaknya urut lah ya dari Ya, atas ke bawahnya tuh. itu bantu kita untuk detail sih sebenarnya. Ya lumayan sih kalau disarkasin dokter kayak gitu ya. Ya namanya juga kita belajar. Iya Langsung sih. dibenci tuh, Tapi langsung gara-gara dibenci. itu nggak bakal lupa lagi. Nah, iya pasti sih. langsung. Gara-gara itu. Nah, kebetulan aku nggak ada tuh yang kayak gitu tuh. Kenapa gitu? Nggak ada cerita Ya lu? itu lancar-lancar aja, tapi ada sih waktu pertama tuh kan tiba-tiba ada morning report dan ternyata kebagianku juga sama kejadiannya. Gimana? Nggak tahu kalau morning report kan. Oke, terus? Nah, ya udah random nih pasiennya. Random, ternyata kebagian yang paling akhir dan pasien baru, istilahnya belum lengkap nih pemeriksaannya. Di ya udah berusaha melengkapi diri data pasiennya untuk mempresentasikan ke dokternya, tapi ya itulah ya, sedikit
panik lah ya. Pasti nggak lengkap tuh, pasti nggak lengkap. Iya. Jadi ya udah menunggu antrian lah, gitu. Menunggu masuk gerbang. Menunggu ajalnya dijemput nih. Gerbang neraka selangkah lagi nih. Ruangan tuh ada 6 kan, 6 ruangan. 6 Terus? kamar. Ya. Udah yang ke-6 kalau salah. 6 Oke. atau 5. Oke. Nah, urutlah nih dari kamar pertama. Cek. Siapa nih yang pegang pasien ini? Maju teman. Presentasi. Oh. Jadi diurut per ruangan gitu ya. Oke, terus. Kok nyantai ya, dokternya baik gitu. Kedua, mungkin tuh baik gara-gara pinter sih kayaknya. Kedua nih. Presentasi ya. Oh gini selesai ini. 3 aman. 4 udah mulai bersih tegang nih. Bentar lagi 6 nih. 4 nih, wah ini antara kita yang salah atau dokternya yang capek nih kan. Mulai masuk kamar 5, sudah mulai nih bisa menghela nafas karena dokternya bilang saya sudah capek, bisa dilanjutkan besok hari. Jarang dapat cerita yang kayak gini kayak Alex, jarang. Pasti kayak gitu dong. Itu keberuntungan banget Keberuntungan sih. Itu kaca Asli. sih. Nggak kebayang kita bakal diomelin kayak gimana itu. Ini pasiennya siapa? Apa ya? Plongo. Pasti di sepanjang kamar 1 sampai kamar 5 tuh udah semoga nggak dapat. Bukan semoga nggak dapat, Tapi berusaha baca biar lebih lancar ngomongnya. Ya apa adanya aja udah, mau gimana lagi kan? Iya. Berusaha pasrah. Ternyata guys, malaikat menolong dari pintu neraka. itu menghela nafas sih, enak banget rasanya. Ya sih. Oke, boleh lah. Berarti morning report ya. Morning Itu report. yang paling lu ingat di Objen. Ya sisanya oke aja sih. Hmm. Jaga seru. Seru kan? ya sih. Kita nggak masuk. Kita harus jaga benar ya. Iya. Pas ujian, kan kalau ujian tuh kadang sendiri, kadang berdua, laporan Ya. kasus ataupun responsi atau referat kayak gitu kan. Ada temanku nih berdua ujian. Baik banget. Iya. Makan aja sambil makan aja nggak apa-apa, silakan. Berdua nih ujian, satunya udah datang, satunya lagi belum datang. Wah, siapa tuh? Wah. jangan. Nah, itu udah satunya lagi. Oh, ini pas ujian ya? Pas Bukan cuma ujian. observasi ya? Bukan. Ini Oh. ujian yang ngambil nilai gitu loh. Itu emang sering telat atau gimana? Ya, riwayatnya sih sering telat. Riwayatnya sering telat sih. Nih kasusnya satu udah siap presentasi, proyektor udah siap, semua lembar-lembar penilaian tuh udah siap. Kita semua yang stase objek udah siap. Dokternya datang. Pas dokternya datang, ditanya, "Yuk, mulai." "Oh, maaf dokter, satu lagi teman saya belum datang," gitu. Wah, anjir, semua deg-degan, semua dimarah lah. Berberapa nih aslinya? Yang ujian aslinya berdua, satunya cewek, satunya cowok gitu. Yang cewek ini udah datang, yang cowok belum datang. Kita semua tegang, kita semua nelponin, kita semua nanyain Oh, tapi siapa kalian semua ada di saudaranya. sana? Kita semua ada di sana, kan sebagai audiensi kan, yang nanya, yang apa gitu nanti, yang dengerin gitu. Wah, dokternya padahal waktu itu kan dokter Objen sibuk banget tah, ada operasi waktu itu. Dia nyempetin datang buat uji. Dan belum datang juga, ditunggu 10 menit nggak datang, 15 menit nggak datang. Berarti ini di ruang kelasnya ya? Di ruang kelas, ruang kita ujian biasanya tuh. Terus pas itu datanglah akhirnya orangnya. Si teman kita nih. Oh, dimarah-marah karena telat itu langsung dicoret, disuruh ngulang. Langsung karena ketahuan di absennya tuh ada tanda tangan tapi orangnya nggak ada. Itu pentingnya attitude. Langsung dicoret, langsung kena sanksi. Repot sih, emang sulit kalau misalnya kayak gitu-gitu tuh. Mending Janganlah titip-titip gitu. ya takut sih. Udah sih di Objen kayaknya gitu aja sih, sisanya seru sih ya. Jaga-jaga itu seru. Iya. Seru sih. Objek karena kan ibu hamil ya, kan kadang-kadang ibu hamil itu kan Spesial gitu loh. spesial. Dia tuh bukan sakit tapi ke rumah sakit. Iya. Anggapannya kan gitu. Ibu hamil kan bukan Tapi parah sakit sih, coba apa ya? Sakit dulu. Ya, Kita ngeliatnya ya. sakit. Iya. Parah banget sih. Waduh. Anjir. Ada keluar-keluar gitu ya dikit kan. Nah, nih ada yang belum cerita berarti kan ada suara tuh. Ayo Manggus belum Manggus cerita nih. nih. Usah. Episode ini nggak usah. Udah itu aja. Ada lagi nggak tambahan? Aku sudah sih. Aku udah. Nih ada nih satu lagi nih temanku nih. Sambil makan nggak apa-apa. Ada pasien. Ada pasien datang. Ya. Kan biasa kan kita kalau di poli tuh di tensi Ini timbang. kamu di mana nih? Di poli. Kan datang nih. Datang pasien tuh udah diperiksa. Habis itu kan anamnesis dulu lah. Ya. Nanti kalau pasiennya udah duduk, kita jelasin ke dokternya pasiennya kenapa. Gitu toh. Ya. Nah, pas udah pasiennya datang, pas mau dianamnesis sama temanku.
pas mau dia anamnesis. Ibu namanya siapa? Nama dulu. Nama. Ibu namanya siapa? Lah identitas biasa lah. Seret. Pas mulai nanya keluhan, pasiennya langsung ngejelasin. Oh saya ini hari pertama terakhir ini Lengkap ya, lengkap dong, lengkap. Tanpa ditanya nih. Tanpa ditanya Tanpa lengkap. ditanya. Ternyata pasiennya itu dokter. baru dapet tadi. Langsung nih. Oh ini anak bodoh yang mau periksa saya. Dah, intinya gitulah, lucu-lucu lah. Terus itu aja, kayaknya itu aja deh. Lu ada lagi? Udah cukup sih. Lu ada lagi? Dari Objin ini. Cukup sih ya. Cukup. Ya itu sih cerita koas Tasa Objin. Ada yang disarkasin dokter waktu ujian, ada yang lancar-lancar aja diberkati. Ya untuk disclaimer aja, ini selama stase kalau aku sendiri ya sebagai mahasiswa semi patol. Jadi ya gitu dah ceritanya, pasti kayak gitu aja. Ya, beda nih sama orang-orang yang vision. Oh iya dong. Ya biarkan orang lain yang menilai kita guys ya. Oke, kayaknya Disclaimer aja. ya. Oke, kayaknya itu aja deh untuk episode Koas Story hari ini. Bye. Bye bye.